Halo anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di Classroom Pendidikan Agama Kristen. Nah, untuk Classroom Pendidikan Agama Kristen ini dilaksanakan pada hari Senin ya, hari Senin dari pukul 8 tepat sampai dengan pukul 11 tepat ya. Nah, jadi pada pertemuan pertama kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa tugas ya untuk pertemuan pertama ini. Nah, jadi kita ada dua tugas. Tugas yang pertama itu adalah tugas setiap pertemuan. Nah, jadi yang pertama itu adalah tugas setiap pertemuan. Nah, jadi setiap pertemuan ya, setiap pertemuan atau setiap materi yang Bapak sampaikan nanti atau setiap pembelajaran kita akan ada tugas ya, tugas setiap pertemuan. Nah, selanjutnya yang kedua ada tugas mingguan. Nah, tugas mingguan ini Bapak minta tugasnya dikumpul 3 minggu sekali. Nah, jadi tugas mingguan ini dikumpulnya 3 minggu sekali ya. Jadi 3 minggu sekali dikumpul untuk tugas mingguan. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan ya, pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tugas-tugasnya itu. Nah, jadi untuk tugas pertama ya, kita langsung saja untuk tugas yang pertama, tugas setiap pertemuan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak memberikan tugas tentang sharing. Nah, jadi sharing ini temanya adalah tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kalian. Nah, Bapak yakin pasti setiap kalian pernah mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kalian ya. Nah, jadi Bapak ingin kalian men-sharingkan ya. Jadi kalian berbagi ya. Sharing itu berbagi pengalaman rohani kalian. Nah, jadi Bapak ingin kalian sharing ya tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kalian. Nah, jadi silahkan kalian berbagi nanti. Berbagi tentang pertolongan Tuhan yang pernah kalian alami di hidup kalian. Kalian buat dalam bentuk video. Nah, jadi sharingnya kalian buat dalam bentuk video, lalu kalian upload di Classroom Pendidikan Agama Kristen. Nah, untuk sharing ini Bapak sedikit memberikan contoh sharingnya seperti apa ya. Nah, di sini Bapak akan sharing sedikit tentang pengalaman Bapak ketika kuliah dulu ya. Ketika Bapak masih kuliah S1 di Pendidikan Kimia UPR. Nah, jadi Bapak dulu ketika semester 8 ya, semester 8 itu untuk mahasiswa adalah masa pengerjaan skripsi atau penelitian ya. Nah, jadi pada semester 8 itu Bapak mengambil penelitian yang berbeda dari teman-teman Bapak yang lain. Jadi penelitiannya itu tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Android. Nah, jadi belum ada teman-teman Bapak yang lain melakukan penelitian ini. Dan belum ada dosen yang membimbing untuk penelitian ini. Nah, di situ Bapak, karena minat Bapak adalah di bagian pengembangan media pembelajaran ya, Bapak berusaha semaksimal mungkin mencari dosen ya. Mencari dosen agar bisa membimbing Bapak untuk penelitian itu. Nah, jadi Bapak waktu itu kesana kemari mencari dosen. Nah, Bapak tanya-tanya setiap dosen, Pak bisa nggak bimbing saya untuk penelitian pengembangan ini? Nah, itu. Walaupun sebagian besar Bapak ditolak ya. Bapak ditolak untuk penelitian pengembangan karena dosen-dosen kebanyakan masih belum paham mengenai penelitian pengembangan. Karena di pendidikan kimia saat itu penelitian pengembangan itu yang tentang Android ya, pengembangan media pembelajaran berbasis Android itu belum ada. Jadi dosen masih belum paham dan masih belum bisa membimbing untuk penelitian itu. Nah, sampai dekat dengan akhir-akhir Bapak hampir putus asa juga ya, karena tidak ketemu dosennya. Nah, jadi yang diperlukan untuk membimbing itu ada 2 dosen ya. Nah, jadi saat itu Bapak coba temui dosen satu lagi ya. Nah, ketika Bapak temui dan Bapak itu mencoba, kan Bapak sudah menyiapkan aplikasi yang mau Bapak teliti ini ya, sudah Bapak siapkan aplikasinya, lalu Bapak tampilkan ke dosen ini. Nah, Bapak tampilkan, Pak, saya ingin penelitian pengembangan dan aplikasi saya itu seperti ini. Nah, ketika dosen itu melihat aplikasi yang Bapak tampilkan, perlahan dosen itu tertarik dengan apa yang ingin Bapak teliti tersebut. Nah, wah ini bagus, ini baru, ini bisa ini. Nah, jadi seperti itu.
Nah, ketika dosen itu tertarik ya, jadi dia mau membimbing Bapak untuk penelitian pengembangan itu. Nah, di situ Bapak sangat bersyukur ya, tidak menyangka juga ya, karena sebelumnya Bapak dari semua dosen yang Bapak tanya itu tidak mau membimbing Bapak untuk penelitian pengembangan. Nah, dan akhirnya Bapak temukan seorang dosen yang mau membimbing untuk penelitian pengembangan. Nah, setelah itu Bapak perlu satu lagi dosen sebagai pembimbing duanya, yang tadi sebagai pembimbing satu. Jadi ada dua pembimbing ya, pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Nah, pembimbing kedua ini ya Bapak dengan mudah mencari ya, karena untuk pembimbing kedua ini khususnya untuk bagian materi kimianya. Nah, jadi di situ ada dosen yang memang benar-benar ahli di materi kimia ya. Jadi Bapak coba konsultasi dengan dosen tersebut dan beliau juga mau untuk membimbing Bapak di penelitian pengembangan ini. Nah, akhirnya Bapak temukan dua dosen ini dan Bapak tidak menyangka juga ya sesuatu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kita harus tetap berusaha juga. Nah, untuk penelitian pengembangan ini yang tidak Bapak sangka-sangka ya, itu penelitian Bapak ini akhirnya bisa dijurnalkan. Nah, Bapak tidak menyangka saat itu sampai penelitian ini bisa dijurnalkan. Karena kenapa? Karena penelitian ini berbeda daripada yang lainnya. Nah, Bapak yakin saat itu pasti Tuhan membimbing Bapak ya saat Bapak melaksanakan penelitian tersebut, karena Bapak juga berdoa kepada Tuhan ya, tolong bimbingan Tuhan untuk setiap apa yang Bapak lakukan. Nah, jadi saat itu penelitian pengembangan yang Bapak lakukan itu bisa dijurnalkan ya. Jadi dijurnalkan saat itu Bapak berangkat ke Banjarmasin ya untuk seminar. Nah, jadi dijurnalkan itu harus diseminarkan terlebih dulu penelitiannya. Jadi dia seminar internasional ya. Nah, jadi Bapak bangga sekali saat itu ya. Jadi Bapak satu-satunya angkatan 2015 ya yang penelitiannya masuk seminar internasional ya. Bukan nasional lagi tapi internasional. Nah, di sana Bapak ketemu banyak orang luar ya. Karena kalau internasional itu dari setiap negara ya ada dia. Jadi seminarnya dihadiri oleh dari setiap negara. Ada kemarin itu ada dari Australia ya, ada dari Malaysia dan segalanya. Ada pokoknya. Nah, jadi Bapak bangga sekali saat itu penelitiannya bisa diseminarkan seminar internasional dan Bapak juga mendapatkan sertifikat. Nah, jadi Bapak dapat sertifikat internasional dan Bapak dapat satu publikasi jurnal. Nah, jadi jurnal Bapak. Jadi Bapak sudah punya satu publikasi jurnal semasa Bapak sebagai mahasiswa ya. Jadi jurnalnya itu tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Android. Kalau kalian cari di internet pasti ada ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis Android. Jadi dia developing media based Android ya. Experimenting ya. Jadi tentang eksperimen Bapak pengembangannya. Nah, jadi saat itu Bapak sangat bersyukur ya, karena Bapak nggak menyangka juga bisa ya penelitian itu diseminarkan seperti itu. Semuanya itu berkat pertolongan Tuhan, karena Bapak tidak pernah membayangkan penelitian Bapak itu bisa diseminarkan gitu. Jadi semuanya itu terjadi dengan begitu saja berkat pertolongan Tuhan. Nah, saat penelitian itu Bapak juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya ya, karena saat itu Bapak juga kalau mengenai biaya masih sangat kurang juga ya, oleh Bapak itu sambil kerja juga untuk memenuhi biaya perkuliahan. Nah, jadi makanya Bapak memilih pengembangan, karena di sini Bapak modalnya cuman mengembangkan aplikasi. Jadi capeknya di mengembangkan aplikasi, jadi Bapak tidak perlu kebanyakan beli kertas lah, itu tidak perlu Bapak. Cuman mengembangkan aplikasi, kertasnya tidak perlu beli banyak-banyak. Karena untuk uji cobanya kertasnya hanya sedikit yang diperlukan. Disitulah perhitungan Bapak untuk mengambil penelitian pengembangan juga. Nah, jadi saat itu Bapak sangat bersyukur sekali ya, karena dari penelitian itu Bapak tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan penelitian ini bisa diseminarkan, dan penelitian ini diseminarkan seminar internasional. Nah, Bapak sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Tuhan ya, karena selalu membimbing Bapak pada saat itu. Nah, yang kedua ya, saat itu Bapak juga tentang penelitian kimia. Nah, kalau yang tadi itu kan penelitian akhir itu tentang pendidikannya, karena Bapak kuliahnya pendidikan. Untuk penelitian kimia ini penelitian kimia murninya. Nah, di sini saat itu Bapak itu sudah kan, karena Bapak ini UKT ya, uang kuliah tunggal, jadi biaya kuliahnya itu bayar, dan Bapak bingung saat itu untuk uang penelitian itu bagaimana.
Nah, jadi Bapak bingung untuk penelitian ini bagaimana nih, karena penelitian kimia itu nggak murah ya. Penelitian kimia itu mahal. Karena mahalnya kenapa? Karena beli bahan-bahan kimia itu yang mahal. Nah, saat itu Bapak merenung ya, mencoba bagaimana ini Tuhan. Bapak sambil berdoa juga, Tuhan bagaimana ini untuk penelitian ini, saya mampu nggak kira-kira untuk penelitian ini, sedangkan saya untuk biaya tidak punya gitu. Nah, ternyata Tuhan menjawab doa Bapak itu. Nah, saat itu Bapak menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa kimia ya, atau ketua Himakim, dan Bapak juga lebih dekat dengan dosen ya saat itu, karena Bapak sebagai ketua himpunan. Nah, jadi Bapak dekat dengan dosen, dan saat itu dosen punya proyek. Nah, jadi dosen itu banyak proyeknya ya, proyek penelitiannya banyak. Nah, jadi dosen punya proyek dan dia perlu 3 orang mahasiswa untuk mengerjakan proyeknya itu. Nah, jadi saat itu beliau ya, jadi ruang organisasi himpunan mahasiswa ini ada di sebelah kanan ruang prodi ya. Jadi dari ruang prodi beliau langsung datang ke ruang himpunan. Jadi katanya dia perlu 3 mahasiswa, tolong carikan. Nah, kalau bisa katanya, kalau kalian bersedia silahkan katanya. Nah, jadi saat itu Bapak dan teman Bapak ya, kami 2 ya. Jadi kalau kalian bersedia katanya bisa langsung katanya. Nah, jadi dari situ kami langsung mengambil ya penelitian itu. Nah, jadi Bapak juga 2 dan tinggal cari 1 lagi dan 1 teman Bapak. Nah, jadi kami 3 mengerjakan penelitian dosen tersebut. Nah, mengerjakan penelitian dosen ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya karena biayanya semua ditanggung oleh dosen ya, karena mereka proyek ya. Jadi ditanggung oleh dosen dan fakultas ya. Jadi mereka proyeknya itu dari fakultas ya, dikerjakan oleh dosen, dan dosen ini perlu asisten lagi, jadi mahasiswa untuk mengerjakan penelitiannya. Nah, jadi uangnya tidak perlu keluar uang kita mengerjakan, kita cukup modal bekerja saja mengerjakan penelitian tersebut. Nah, di situ Bapak sangat bersyukur sekali ya, tidak menyangka pertolongan Tuhan itu ya. Di saat Bapak tidak punya biaya untuk penelitian, tapi ada aja pertolongan Tuhan yang menolong ya, dengan memberikan proyek dosen itu tadi untuk dikerjakan sebagai penelitian. Dan dari situ Bapak sangat bersyukur sekali, karena Tuhan itu pasti menolong kita di dalam hidup kita ya, baik ke saat kita kesusahan ya, baik pun saat kita lagi senang ya, baik di susah maupun senang, Tuhan selalu menolong kita. Nah, jadi seperti itu, kalian bisa sharing ya tentang pengalaman yang telah kalian alami ya, baik itu tentang saat kalian sedang kesulitan dan Tuhan itu menolong kalian, atau saat kalian sedang mengalami kalian lagi dalam sukacita ya, Tuhan menolong kalian, bisa kalian sharingkan ya, berbagi. Nah, jadi seperti itu contoh untuk sharing. Nah, jadi silahkan kalian buat videonya dengan durasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit ya. Nah, selanjutnya untuk tugas yang kedua, tugas mingguan ya. Tugas mingguan. Untuk tugas mingguan ini kalian membuat sebuah catatan ya, catatan kecil ketika kalian sedang beribadah. Nah, jadi ini sangat membantu kita untuk benar-benar memahami firman Tuhan itu. Karena kadang ya, kalau kita hanya mendengarkan dan tidak kita catat, itu kita bisa lupa ya, bisa lupa. Nah, makanya Bapak mau kalian mencatat ya, mencatat. Jadi kalian sediakan buku kecil ya, kecil aja bukunya. Kalian sediakan buku kecil untuk kalian catat ketika kalian ibadah. Dan ini yang Bapak lakukan sewaktu Bapak kuliah dulu dan sampai sekarang ya, saat Bapak ibadah. Bapak selalu bawa buku kecil, dan saat firman Tuhan Bapak akan catat poin-poin penting yang disampaikan oleh pendeta. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sebagai pembelajaran ya, sebagai pembelajaran dalam hidup kita dan sebagai teguran bagi kita ya, firman Tuhan itu. Nah, makanya ketika kita catat ya, kita akan benar-benar memahami ya firman Tuhan itu. Nah, kita pahami. Karena sebagian ya, biasanya Bapak lihat anak-anak muda ya, ketika beribadah itu ada yang main HP ya. Saat beribadah main HP ya. Khususnya biasanya Bapak temui di gereja GKE ya, Gereja Kalimantan Evangelis, itu banyak anak mudanya biasanya yang beribadah juga ada yang main HP, yang ibu-ibunya ada yang ngobrol ya. Jadi Bapak melihat hal itu sangat miris sekali ya. Nah, makanya sebagai orang Kristen ya, kita ya yang sudah sadar akan hal itu, maka kita harus mengambil langkah yang positif ya. Misalnya kita saat beribadah jangan main HP, tapi dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan itu kita harus mencatat firman Tuhan tersebut, kita catat poin-poinnya.
Nah, jadi poin-poin penting dari firman Tuhan itu kita catat dan kita pahami ya. Nah, selain kita pahami juga kita terapkan dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tugasnya seperti itu, kalian saat kalian ibadah hari Minggu, baik itu kalian ibadahnya lewat daring atau online ya, lewat YouTube, boleh kalian catat ya. Kalian catat. Nah, di sini kalian catat harinya, hari tanggalnya, ibadah hari Minggu ya, kalian catat. Terus kalian catat nama pendetanya siapa dan nas Alkitab atau nas khotbahnya apa, itu kalian catat. Terus yang selanjutnya kalian catat intisarinya. Nah, intisari dari nas khotbah itu apa? Nah, jadi poin-poin pentingnya apa? Kalian catat di situ. Nah, setelah sudah kalian catat ya, tugasnya ini kalian kumpul 3 minggu sekali. Nah, 3 minggu sekali kalian kumpul ya. Nah, jadi artinya kalian 3 minggu sekali ada 3 kali ibadah hari Minggu ya. Jadi tugasnya ada 3. Nah, 3 tugas ini kalian kumpul saat minggu ketiganya. Nah, jadi minggu ketiga kalian kumpul tugas ini, kalian foto ya, terus kalian sampaikan apa yang kalian dapatkan dari tugas ini, apa yang kalian dapatkan dari apa yang sudah kalian tulis ini, apa yang kalian dapatkan. Bisa kalian tulis apa yang sudah kalian dapatkan dari apa yang kalian tulis, terus kalian upload di tugas Classroom Pendidikan Kimia ya, untuk tugas mingguannya. Nah, sampai di sini paham untuk tugasnya? Oke. Nah, untuk tugas sharing ya, untuk tugas sharing itu kalian kumpulnya hari Senin pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi nggak dikumpul sekarang ya. Jadi dikumpulnya hari Senin pertemuan kalian selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya maksudnya. Nah, jadi dikumpul hari Senin pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi kalian masih punya banyak waktu untuk merekam video sharing kalian ya. Untuk editnya ya, kalian edit sebagus mungkin ya. Edit sebagus mungkin. Video sharingnya kalian edit sebagus mungkin, nanti Bapak nilai. Nah, yang bagus ya nanti nilainya bagus juga ya. Yang nggak bagus atau standar ya, nilainya standar juga ya. Oke. Jadi pokoknya harus kalian kerjakan tugasnya, karena tugas ini Bapak nilai. Baik tugas setiap pertemuan dan tugas mingguan Bapak nilai. Nilainya itu Bapak input ya untuk nilai kalian. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan Bapak untuk tugas-tugasnya. Nanti apabila masih ada pertanyaan, silahkan komentar di Classroom Pendidikan Kimia ya. Silahkan beri komentar, tanyakan apa yang masih belum kalian pahami dari tugas yang Bapak berikan ini. Oke, cukup dulu sampai di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.